Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Putri Priyatin, untuk mata pelajaran Akuntansi Dasar kelas 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang persamaan dasar akuntansi, yaitu terkait dengan kompetensi dasar yang keenam, yaitu menyusun persamaan dasar akuntansi hingga membuat persamaan dasar akuntansi. Ya, materi ini termuat di mata pelajaran C2, yaitu akuntansi dasar untuk kompetensi akuntansi dan keuangan lembaga. Baik, sebelumnya materi pembelajaran hari ini dikhususkan untuk peserta didik semuanya, ya, dalam rangka menyediakan media pembelajaran yang insya Allah akan bermanfaat ketika proses pembelajaran akan berlangsung. Oke, inilah kompetensi dasar yang akan disampaikan pada sesi kali ini, yaitu 3.6, ya, menerapkan persamaan dasar akuntansi. Kemudian 4.6 itu membuat persamaan dasar akuntansi. Di KD-KD sebelumnya itu masih muatannya adalah masih berupa teori, ya, sampai yang terakhir kemarin tentang dokumen transaksi, ya. Nah, dari kompetensi dasar tadi diturunkan dalam bentuk tujuan pembelajaran, ya, dimana tujuan pembelajaran ini saya bagi menjadi dua, yaitu baik tujuan untuk pengetahuan dari segi pengetahuan maupun dari segi keterampilan. Dimana dari pengetahuan bunyinya nomor 1 adalah mengklasifikasikan komponen dalam persamaan dasar akuntansi sesuai dengan jenis akunnya. Jadi persamaan dasar akuntansi yang akan kita pelajari nanti itu memang banyak sekali komponennya, artinya jangan sampai komponen-komponen tersebut salah kita golongkan, ya. Jadi harus tepat dalam pengklasifikasiannya. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua ada menganalisis pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi, ya. Artinya tiap transaksi yang terjadi baik di perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur, ini kita harus analisis, ya, pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi, khususnya pencatatan terhadap akun-akunnya, ya. Mana yang berubah, baik itu dalam rangka perubahannya bertambah maupun berkurang. Kemudian yang ketiga itu ada menyusun laporan keuangan. Ya, menyusun laporan keuangan di sini dalam artian dalam konteks laporan keuangan yang disusun ini berdasarkan persamaan dasar akuntansi yang sebelumnya sudah dibuat, ya. Tentu tadi tahapannya adalah harus menganalisis transaksi, membuat persamaan dasar akuntansi, baru akan membuat laporan keuangannya. Itu dari pengetahuan, ya. Jadi ada 3 poin di pengetahuan. Kemudian yang konteks kedua yaitu terkait dengan konteks keterampilan. Tujuan pembelajaran untuk keterampilan peserta didik itu diharapkan mampu mengelompokkan komponen dasar akuntansi, ya. Komponen dasar persamaan akuntansi sesuai dengan akunnya, ya. Ini bagian dari keterampilan atau psikomotor. Kemudian yang kedua, harus terampil dalam membuat persamaan dasar akuntansi. Tentu ini harus tepat, ya. Jangan sampai nanti analisis terhadap transaksi yang terjadi di perusahaannya itu kurang tepat. Artinya harus benar-benar detail dan tajam analisisnya, terutama ketika kalian mencatat transaksi tersebut di persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang 3 itu ada mengoreksi persamaan dasar akuntansi dengan teliti. Nah, di tujuan pembelajaran yang ketiga ini Ibu sudah rancang
Nanti akan disediakan bentuk persamaan dasar akuntansi yang sudah ibu buat. Nah, tujuannya kalian harus menemukan letak kesalahannya ada di mana, letak errornya di mana, atau jangan-jangan memang sudah tepat gitu ya. Artinya memang daya analisis dan tingkat ketelitian kamu ini sangat digali ya. Makanya tujuan pembelajaran ini ibu lampirkan. Oke, jadi sekali lagi tujuan pembelajaran ini ada 2 komponennya, baik dari pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke materi, ibu akan coba tampilkan video. Ini salah satu bentuk motivasi. Semoga kalian, siswa-siswi ibu yang nonton ini juga dapat ikut termotivasi. Ya, kita simak video berikut ini. Tapi saya tuh punya mimpi, saya punya hope yang saya pegang dari seorang bapak ibu saya. Ibu saya itu lulusan S3, SD, SMP, SMA. Bapak saya itu dulu kerja di bank, dan sampai dia pensiun, dia nggak pernah jadi manajer. Dia selalu gagal promosi jabatan. Sampai saya selesai kuliah, beliau masih jadi pelaksana. Dan mimpinya anaknya harus jadi bos. Dan saya ngelihat, kenapa sih mama bungkusin nasinya tuh nggak enak, kata temen-temen, aku malu. Ibu saya cuma bilang, mama cuma SMA, makanya cuma bisa bungkusin nasi. Mama pengen kamu jangan kayak mama yang cuma bisa bungkusin nasi. Kamu harus lebih dari mama. Kamu harus bisa sekolah. Kayak kamu bilang, kenapa temen-temennya mamanya S2, S3, mama kamu cuma SMA. Kamu harus jadi orang tua yang ditulis sama anaknya. Itu yang dia bilang dari saya kecil. Ada satu kejadian yang ngubah saya, dan ketika saya lihat, setiap orang tuh pasti punya trigger. Yang mungkin kalau digali lagi, trauma-trauma itu ada, yang intinya menggerakkan kita untuk melakukan suatu double effort. Ibu saya itu semua dilakuin sampai akhirnya dia sempat jadi kepala proyek, jadi mandor, dipercaya, dia nekat ngambil bisnis, pinjam utangan bank, properti juga, tapi kecil-kecilan, bangun rumah satu dijual gitu-gitu, ternyata ketipu sama rekan bisnisnya. Udah di saat itu Pak, uang pinjaman dibawa kabur. Kebetulan yang nipu namanya Pak Soleh, sayangnya dia nggak soleh. Saya tahu nih, perjalanan bisnis itu pasti ada ya Pak, ditipu orang gitu. Makanya saya tuh hari ini APDC ada nih yang mau jadi investor. Enggak, saya harus berdiri sendiri. Mau saya nggak gajian nggak apa-apa, tapi saya udah nggak bisa percaya sama orang. Karena ibu saya ditipu, dan saya ngelihat banget, ibu saya tuh sebagai salah satu pemilik perusahaan di situ di akte PT-nya, ternyata abal CV, tapi abal-abal. Ibu saya diperkarakan karena si Pak Soleh ini nipu banyak orang lain Pak. Kurang ajar banget tuh Pak Soleh. Dan saya cuma inget, bapak saya cuma bilang gini, bapak saya ngambil pensiun dini dari bank, belum sempat naik jabatan, dia bilang, papa ngambil pensiun dini biar dapat pesangon buat bayar utang ibu kami. Dan dia bilang, kemarin rezeki kita 1 liter dikumpulin. Ibu saya nangis minta maaf, bapak saya cuma bilang, 1 liter ini tumpah karena Allah pengen kita rezekinya cuma setengah liter. Insya Allah lebih berkah. Papa mulai dari nol, papa bikin rumah kecil yang papa jual, kamu tetap kuliah. Berapa kali saya bilang, papa, Ana mau cuti, mau bantuin papa kerja. Bapak saya cuma bilang, enggak, papa pengen ketemu kamu di Geraha Sabah, kamu nggak boleh nyerah. Dia nyetater motornya, mobilnya dijual, dia berusaha, kayak tukangnya cuma satu, dia ikut ngecat, dia ikut kadang-kadang nyangkul dan lain sebagainya, kulitnya sampai gosong. Tapi saya cuma ingat, ini papa lakuin buat kamu karena kamu satu-satunya masuk UGM. 2 generasi nggak ada Pak yang masuk UGM. Dia cuma bilang ketemu di Geraha Sabah, that's my purpose. Dan saya tahu ini hope orang tua saya. Jadi waktu saya S1, saya waktu itu skripsi, saya ingat banget, saya bilang ke dosen saya, Prof, saya pengen lulus bulan Januari karena saya pengen lulus terbaik. Kenapa Analisa? Satu kesempatan beasiswa, saya harus jadi lulusan terbaik di fakultas ini. IPK teman saya yang IPK-nya 394 tuh banyak Pak di psikologi. Jadi saya itu bukan karena saya paling pinter dan IPK saya paling tinggi, tapi saya start lebih awal dan saya berusaha lebih keras. Pagi skripsi saya kasih sambil KKN dibantu, sore saya ambil revisiannya, dan ternyata tuh jadi mental. Sampai hari ini, ketika akhirnya saya lulus bulan Januari saya yudisium, Februari saya wisuda, ada satu hope yang saya lihat di situ dan saya ngerasa terbayar banget. Bapak saya berdiri di sayap kanan, dia melambaikan tangan ketika saya dapat penghargaan dari Pak Rektor. Bukan masalah prestasi, tapi saya lihat, that's my personal reason. Seolah dia bilang thank you. Anaknya sebagai lulusan terbaik mewakili 1.800 dari Fakultas Psikologi UGM.
Kemarin Bapak Ibu, alhamdulillah satu impian yang barusan tercapai. Ibu saya tahun lalu sakit diabetes dan sempat nggak bisa jalan. Terus ibu saya bilang, Mama kenapa nggak semangat berobat? Ibu saya cuma bilang, udahlah Mama udah nggak bisa sembuh lagi karena stroke. Saya bilang, kalau Mama sembuh mau apa? Mama yang ngajarin anak tentang hope dan purpose. Mama pengen umroh. Oke, kalau ada rezeki insya Allah kita umroh. Bulan Desember ibu saya stroke, Januari, Februari dia berobat rutin, Maret tiba-tiba dia bisa jalan, dia nagih umroh Pak. Dalam artian, yuk kita umroh. Waktu itu pekerjaan saya lagi sangat padat banget, dan saya bilang, Ma oke, insya Allah ada rezeki ya Ma, gimana caranya nanti kita umroh sesuai janji anak. Dan Masya Allah, tabarakallah Pak, nggak ada maksud sombong, tapi saya barusan ngejalanin suatu proses dalam hidup saya, there is a hope. Ketika bulan lalu saya gandeng tangan orang tua saya, kita bertiga umroh, dan itu sangat luar biasa. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, bagaimana 2 hari ke depan Anda akan belajar, 3 hari ke depan ini Anda akan belajar tulus-tulus. Tapi kalau nggak dimulai dari diri Anda, bahwa Mbak Analisa millennials ini begini, ini adalah tantangan. Tapi saya yakin Anda bisa nyelesain. Kenapa Anda dipilih? Karena Anda orang yang tepat. Tepuk tangan dong buat semangatnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, jadi ini merupakan salah satu kutipan motivasi ya, motivasi yang disampaikan oleh Analisa Widianingrum. Dia adalah lulusan terbaik UGM ya, untuk Fakultas Psikologi ya, yang kita bisa lihat dari tayangan tadi bahwa ada harapan di tiap orang ya, termasuk kalian siswa-siswi ibu ya, termasuk ibu juga, karena memang dari video ini juga ibu termotivasi. Setiap orang itu kita punya harapan ya, gimana caranya kita meraih harapan kita ya, bukan hanya dengan santai tiduran kemudian harapan-harapan itu dapat tercapai ya, tapi lagi-lagi bahwa usaha keras ya, kerja keras, usaha yang mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat dari orang biasanya, serta doa orang tua ya, lagi-lagi bahwa kerja keras yang sudah dilakukan orang tua kita, lagi-lagi itu demi anak-anaknya, demi masa depan anaknya. Jadi dari video motivasi ini ibu coba mengajak kalian bahwa gimana caranya kita memunculkan harapan ya, harapan untuk perbaikan masa depan kalian ya, berangkat dari perjuangan orang tua kalian lakukan untuk kalian ya, yang sampai hari ini mereka masih kerja keras banting tulang demi kalian sekolah ya, demi kalian selesai sekolah. Oke, itu sedikit kutipan motivasi. Semoga setelah ini kalian lebih semangat lagi belajarnya ya. Kita sama-sama usaha bareng, kita akan melalui proses pembelajaran ini dengan lebih semangat. Jadi untuk persamaan dasar akuntansi ini, selain PPT-nya ibu sudah buat ya, ibu juga sudah coba rancang modulnya. Nah, modulnya ini ibu sudah tautkan di Google Classroom ya, bagi murid-murid ibu, dan juga ada linknya di sini sudah ibu tautkan ya. Ini nanti kalian bisa tinggal klik ya. Modulnya akan tampil seperti ini. Insya Allah modul ini sudah merangkum materi yang akan kita bahas ya secara detail. Jadi harapannya modul ini juga bisa mengeksplor lagi nih rasa ingin tahu kalian terhadap materi yang akan ibu sampaikan. Oke, kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Untuk persamaan dasar akuntansi, tadi kita sudah tetapkan ada tujuan baik secara pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, ini tujuan-tujuan itu insya Allah akan dicapai melalui
beberapa materi pembelajaran yang akan kita explore. Ini yang pertama ada komponen persamaan dasar akuntansi. Ya, ini materi pertama. Kemudian materi yang kedua itu ada rumus dari persamaan dasar akuntansi itu sendiri. Ketiga, itu ada pengaruh ya. Kita akan coba menganalisis pengaruh dari tiap-tiap transaksi dan efeknya pada persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana penyusunan laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, jadi dari 4 materi ini kita akan coba diskusikan. Oke, jadi sebelum masuk ke materi komponen yang persamaan dasar akuntansi, sebenarnya ada 2 pertanyaan besar yang menjadi pertanyaan awalan ya. Yang pertama itu terkait apakah persamaan dasar akuntansi ini merupakan hal penting bagi dunia perusahaan, baik jasa, dagang atau manufaktur. Ya, jangan sampai kita sudah cukup lelah, cukup menguras otak untuk menganalisis transaksinya dalam pembuatan PDA, tapi ternyata tidak digunakan gitu ya. Nah, nanti kita akan temukan jawabannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan besarnya adalah memangnya bagaimana sih transaksi itu berpengaruh dan dianalisis terutama di persamaan dasar akuntansi. Ya, artinya transaksi ini transaksi yang di bab di KD 35 kemarin ya, kita sudah coba bahas bahwa kegiatan-kegiatan perusahaan yang bersifat keuangan ya, yang mengandung unsur uang ini berpengaruh. Kemudian kita akan analisis ya, dan kita lihat sejauh mana sebenarnya, kan itu ya. Tentu ini juga jawabannya akan ditemukan ketika pembahasan nanti. Oke. Nah, ini pertanyaannya. Jadi persamaan dasar akuntansi itu apa ya? Yang poin pertama adalah sistematika pencatatan. Ya. Kemudian yang kedua adalah menggambarkan sebuah hubungan. Artinya hubungan di sini adalah antara harta yang dimiliki ke perusahaan ya, baik harta yang sifatnya jatuh temponya di bawah 1 tahun maupun yang lebih. Nah, ini hubungannya dengan kewajiban maupun modal yang dimiliki perusahaan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, pengaruh transaksi terhadap posisi harta dan sumber pembelanjaannya. Ya, jadi persamaan dasar akuntansi ini memang pencatatan yang dilakukan secara sistematis ya. Sistematis dan kronologi, memang harus disusun berdasarkan tanggal kejadiannya. Seperti itu. Dimana nanti ada pengaruh antara hubungan posisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan. Oke. Kalau tadi bicara harta, sebenarnya harta ini apa sih, Bu? Nah, harta ini adalah setiap perusahaan pasti memiliki sumber daya. Nah, sumber daya itu biasa disebut harta atau aset. Nah, hak atas aset itu dibagi 2. Ada yang punya kreditor. Masih ingat ya, kreditor itu pihak yang memberikan pinjaman ke perusahaan, dan ada pemilik, artinya pemilik usaha itu sendiri. Ya, jadi aset itu haknya ada 2, yaitu punya kreditor dan punya pemilik usaha. Kemudian harta yang bersumber dari pemilik ya, yang tadi disebut modal atau ekuitas, sedangkan harta yang sumbernya dari pihak lain ya, yang dari kreditor tadi disebut liabilities atau hutang atau kewajiban. Oke. Nah, definisi lebih rinci untuk harta atau aset yaitu semua kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam operasional perusahaan. Maka biasanya ini aset itu yang tadi Ibu sempat bilang dibagi menjadi 2, yaitu aset lancar
dan aset tetap, ya. Dimana aset lancar ini memang sifatnya jatuh temponya di bawah 1 tahun, ya. Artinya memang digunakan untuk operasional, lebih sering digunakan untuk operasional perusahaan. Nah, untuk aset tetapnya ini ada aset tetap yang berwujud dan aset tetap tidak berwujud, ya. Seperti aset tetap berwujud itu contohnya kendaraan, ya, kemudian gedung, peralatan, itu masuknya ke aset tetap berwujud. Sedangkan aset tetap tidak berwujud itu seperti nama baik perusahaan, franchise, kemudian hak merek, ya, itu aset tetap tidak berwujud, tidak dalam bentuk wujud yang abstrak. Oke, itu terkait dengan aset. Harta lancar atau current asset, ya, harta yang umurnya atau yang jatuh temponya ini di bawah 1 tahun, ya, artinya sifatnya lebih liquid, ya, lebih cair, dan lebih mudah digunakan bagi perusahaan. Nah, ini masuknya ke salah satunya adalah kas, ya, juga ada perlengkapan, piutang. Nah, ini termasuk dalam kategori current asset, ya, itu istilahnya. Kemudian yang kedua ada harta tetap berwujud atau fixed asset, ya, dimana harta tetap berwujud ini adalah aset perusahaan yang umurnya itu lebih dari 1 tahun, ya. Kalau tadi current asset itu di bawah 1 tahun, kalau ini lebih dari 1 tahun dan memiliki wujud, ya, terlihat gitu. Nah, ini istilahnya adalah fixed asset, ya, fixed asset. Contohnya apa? Contohnya adalah tanah, gedung, tanah yang dimiliki perusahaan, ya, gedung milik perusahaan, kendaraan milik perusahaan, peralatan, ya, itu adalah harta tetap berwujud atau fixed asset. Kemudian ada jenis harta lainnya. Yang ketiga itu harta tetap tidak berwujud atau istilahnya adalah intangible asset, ya, intangible asset. Nah, intangible asset ini sifatnya sama seperti harta tetap berwujud, cuma memang secara bentuk, ya, ini abstrak, ya, tidak terlihat. Nah, ini salah satu contohnya adalah merek dagang, ya, atau nama baik perusahaan. Nah, itu masuk ke harta tetap tidak berwujud atau intangible asset. Nah, yang terakhir itu ada investasi jangka panjang atau long term investment, ya. Ini masuknya seperti ketika perusahaan investasi melalui beberapa portofolio, ya, baik itu pembelian saham maupun pembelian obligasi. Jadi bentuknya adalah investasi. Kalau tadi kita bicara aset, yang kedua adalah elemennya adalah hutang, ya. Komponen PDA yang kedua adalah hutang atau kita sebutnya dengan istilah liabilities, di mana hutang ini merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain dengan cara menyerahkan sumber daya perusahaan. Jadi adanya satu keterikatan, satu kewajiban di mana perusahaan di masa tertentu harus menyerahkan sumber daya, ya. Biasanya harus, misalnya harus bayar hutang di sini, ya. Ini debt, hutang. Jenis hutang dibagi menjadi 3, ya. Ini ada hutang lancar atau istilahnya adalah current liabilities, di mana hutang ini jatuh temponya di bawah 1 tahun, ya. Seperti hutang usaha, ya, baik itu utang dagang, kemudian utang gaji, utang sewa, ya, yang memang utang ini harus segera dibayar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada hutang jangka panjang, artinya perusahaan memang mendapatkan pinjaman yang umur jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Biasanya dalam bentuk hutang bank atau hutang hipotek, di mana aset tetap menjadi jaminannya, ya.
Nah, ini hutang jangka panjang ini istilahnya adalah long term liabilities. Ya, nih pelan-pelan kita biasakan untuk menggunakan istilah-istilah akuntansinya. Kemudian yang ketiga ada kewajiban lain-lain. Ya, ini yang tidak termasuk ke dalam current liabilities dan long term, itu masuknya ke kewajiban lain-lain. Itu elemen yang kedua. Kita lanjut ke elemen yang ketiga, yaitu modal atau istilahnya adalah equity. Ya. Nah, di mana modal atau equity ini, ya kalau dilihat dari gambarnya, pengennya yang punya uang itu menanamkan dananya ya. Lagi-lagi dengan motif adalah imbal balik atas dana yang sudah ditanamkan. Artinya di sini modal atau equity itu adalah hak kekayaan pemilik perusahaan yang menjadi hak pemilik. Ya, nah ini modal ini tergantung bentuk badan hukumnya. Kalau misalkan bentuk badan hukumnya PT, maka modalnya itu nanti bentuknya adalah saham. Dimana biasanya para investor yang menanamkan sahamnya di perusahaan pengennya dapat imbal balik. Nah, ini bentuknya bisa berupa dividen. Nah, ini komponen yang keempat, itu ada pendapatan atau revenue. Ya. Artinya ini penambahan terhadap modal sehubungan dengan kegiatan operasional baik dari penjualan ataupun pelayanan jasa. Ya, yang tujuannya adalah memperoleh laba. Ya. Ini pendapatan. Yang kelima ada beban atau expense. Ya. Nah, expense ini adanya maksudnya adalah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Ya, makanya pendapatan dan beban ini selalu berdampingan. Kalau misalnya mau memperoleh pendapatan, ya tentu ada pengorbanan yang harus dikeluarkan, yaitu beban yang harus dibayar. Ya, baik itu sebelum dapat pendapatan maupun sesudah pendapatannya diperoleh. Nah, komponennya tadi sudah ya kita coba ulas, itu ada 5. Yang pertama aset, yang kedua ada kewajiban, yang ketiga ada modal, yang keempat pendapatan, dan yang kelima adalah beban. Masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang bentuk persamaan dasar akuntansi. Ya, ini bunyinya yang pertama adalah aktiva sama dengan pasiva. Ya, artinya aktiva yang tadi ini disamadengankan dengan aset ya. Pasiva itu disamadengankan dengan kewajiban dan modal. Nah, ini maksudnya. Nama lainnya adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Atau biasanya dikenal dengan konsep H sama dengan U plus M, di mana modal itu dipengaruhi dari pendapatan dikurang beban. Ya, jadi U-nya itu utang, H-nya harta ditambah modal ya ini. Kemudian modalnya nanti akan dipengaruhi akan bertambah atau berkurang nih ya dari pendapatan dan beban. Ya, jadi ini yang mesti diingat. HUM PB ya, harta sama dengan utang plus modal, di mana modal itu pendapatan dikurang beban. Itu bentuk persamaan dasar akuntansi. Kita akan coba lihat pengaruh transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Ini di yang pertama ada setoran modal pemilik ya, biasanya di transaksi awal itu ada setoran modal pemilik. Ini tentu akan pengaruhnya di mana ya? Oh, modal pemilik berarti ada harta yang bertambah berupa kas ya. Kalau bentuknya kas, kalau bentuknya perlengkapan, peralatan, nah tentu akan menambah di kelompok harta. Ya. Nah, kemudian modalnya juga bertambah ya, karena disetorkan dan diakui sebagai modal. Ya, itu untuk setoran modal pemilik.
Kemudian yang kedua, ini ada pembelian aset secara kredit ya, beli aset tapi secara kredit. Asetnya itu bisa bentuknya perlengkapan yang tadi, atau barang dagang kan ya, atau ada peralatan. Pokoknya konteksnya adalah pembelian aset secara kredit, dimana pengaruhnya pembelian aset berarti asetnya bertambah. Kemudian karena ini secara kredit berarti ada utang yang sebelumnya tidak ada hutang, tapi karena beli aset secara kredit maka utangnya pun akan bertambah ya. Nah, kalau tadi bicara tentang pembelian aset secara kredit, yang ketiga ini ada pembelian aset secara tunai ya, artinya memang perusahaan langsung mengeluarkan uang tunai ketika pembelian aset ya. Di sini pengaruhnya uang tunai itu berkaitan dengan kas ya. Nah, kas itu masuknya ke kelompok harta juga, jadi harta di sisi lain, harta atau aset yang dibeli itu akan plus ya, nanti tergantung akunnya. Nah, untuk kasnya akan berkurang ya, akan minus. Jadi pengaruhnya akan ada terjadi perubahan di golongan harta atau aset. Kemudian yang keempat ada pendapatan tunai ya. Biasanya kalau di perusahaan jasa ini misalnya salon, ada konsumen datang langsung bayar ya, berarti perusahaan langsung mendapat uang tunai ya, berarti kan kasnya bertambah ya. Kas itu masuk dalam kelompok harta atau aset, jadi bertambah. Kemudian modalnya juga bertambah karena nih ada aktivitas pendapatan. Ingat, modal itu dipengaruhi oleh pendapatan dan beban ya. Ini adalah aktivitas pendapatan. Oke. Yang kelima ada pembayaran beban ya. Pembayaran beban ya, berarti karena ada kewajiban untuk melunasi beban ini, berarti kasnya akan berkurang. Kas masih di kelompok harta ya atau aset, dia akan berkurang. Kemudian ada beban di sini, sifatnya tadi sama seperti pendapatan, akan mempengaruhi modal ya. Nah, tapi sifatnya adalah negatif ya, berkurang jadi modalnya. Kemudian yang keenam ada pembayaran utang. Ini pembayaran utang berarti akan mempengaruhi kas ya, kewajiban pembayaran utang. Kemudian tadi di kelompok kanannya itu ada kolom kewajiban atau hutang, ini juga akan berkurang nominalnya karena sudah dibayar ya. Kemudian yang ketujuh ini ada diterima tagihan ya, artinya ada konsumen yang sudah mendapatkan jasa ya, ini konteksnya perusahaan jasa, tapi belum membayar. Nah, ini baru diterima tagihannya di sini. Berarti ini kasnya akan bertambah dan piutangnya akan berkurang ya, karena piutang. Kemudian pendapatan berupa tagihan. Nah, ini yang kalau tadi ada pendapatan tunai, nah ini pendapatannya tagihan ya, yang harusnya bayar konsumennya, tapi ternyata pembayarannya ditempokkan, bisa seminggu, 2 minggu, atau sebulan kemudian. Nah, ini pendapatan yang tidak langsung diterima ini diakui sebagai piutang, piutang usaha ya. Nah, piutang itu termasuk dalam kategori harta atau aset ya. Jadi di sini piutangnya bertambah ya, artinya hartanya bertambah. Kemudian konteksnya pendapatan tentu akan mempengaruhi modal ya, jadi modalnya akan bertambah. Oke, itu pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, ini ada latihan soal ya, kita coba beberapa transaksi ya. Semoga dengan 1-2 contoh yang ibu bahas dapat memberikan gambaran untuk transaksi-transaksi berikutnya
Ya, kita lihat di sini Nona Linda belum terdaftar sebagai WP, ya, wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak. Berarti Nona Linda ini belum ada kewajiban untuk bayar pajak ya nak, atau lapor pajak karena belum terdaftar. Mendirikan usaha jasa fotokopi dengan nama Fotokopi Linda pada tanggal 1 Maret 2019. Ya. Transaksi yang terjadi selama bulan Maret itu adalah sebagai berikut. Ibu akan ambil 3 transaksi teratas, ya. 1 Maret itu Nona Linda menyetorkan modal ke perusahaan berupa uang tunai. Berarti ini setoran pemilik ya, berupa uang tunai, berarti berupa kas dan peralatan. Nah, ingat bahwa kategori kas dan peralatan ini adalah kategori harta. Jadi untuk tanggal 1 Maret pengaruhnya di mana? Pengaruhnya adalah di kasnya bertambah 100 juta. Ya. Peralatannya juga bertambah 25 juta. Ya, untuk sisi aktiva atau aset. Kemudian di sisi pasifanya adalah modal, ya, yaitu gabungan antara uang tunai dan peralatan tadi, 125 juta. Ya, ini diakui sebagai modal awal. Oke? Transaksi yang kedua, tanggal 4 Maret. Ini ada dibeli kertas, tinta, dan alat tulis secara tunai. Nah, kita harus lihat sifatnya nih. Kertas, tinta, dan alat tulis ini kan bahan-bahan yang habis pakai. Ya, ketika sudah digunakan sekali, maka sudah habis masa manfaatnya. Nah, ini termasuk dalam kategori perlengkapan. Ya, artinya ada pembelian perlengkapan secara tunai, ya, langsung dikeluarkan sebesar 12 juta. Pengaruhnya di mana? Tentu pengaruhnya di harta dan harta, ya, karena memang pembelian aset ya secara tunai mempengaruhi kasnya berkurang, perlengkapannya bertambah. Cukup jelas ya. Satu lagi, tanggal 5 Maret. Kalau tadi dibeli perlengkapan, nah ini dibeli mesin fotokopi seharga 40 juta. Jumlah tersebut dibayar tunai, sisanya diangsur tanpa bunga. Oke, berarti ada transaksi pembelian mesin fotokopi. Kita lihat dulu nih, mesin fotokopi ini bisa digunakan sekali pakai atau bisa digunakan jangka panjang. Nah, betul ya, bisa digunakan jangka panjang. Berarti mesin fotokopi termasuk dalam kategori peralatan. Ya, jadi ada pembelian peralatan. Skemanya adalah bayar setengahnya, setengahnya lagi diangsur. Berarti pembayaran yang dilakukan secara tunai tadi sebesar 20 juta itu akan mempengaruhi kas berkurang dan muncul kewajiban baru, ya, muncul utang, ya, sebesar 20 juta. Berarti utangnya bertambah. Oke, tanggal 5 Maret kasnya berkurang 20 juta, peralatannya bertambah, utang usahanya bertambah. Cukup jelas ya nak? Sisanya bisa kalian lanjutkan dan coba analisis sendiri. Oke. Nanti di akhir harus dicek antara jumlah akun di aktiva dan jumlah akun yang di pasiva ya. Nah, ini harus balance antara aktiva dan pasiva. Oke. Dari persamaan dasar akuntansi tadi, kita juga langsung bisa buat laporan keuangannya ya. Nah, ini pertama ada laporan laba rugi. Nah, laporan ini biasanya isinya
ada pendapatan, ada beban-beban yang dikeluarkan selama periode yang berlangsung ya. Artinya bukan periode 1 digabung periode berikutnya gitu, enggak, tapi per periode, biasanya per bulan kalau memang laporan keuangannya dibuat per bulan ya. Nah, ini pendapatan jasa terlampir, bebannya terlampir. Nah, nanti kita akan cari selisih antara pendapatan dan beban ya. Selisih antara pendapatan dan beban itu akan dihasilkan laba usaha kalau pendapatannya lebih besar daripada bebannya. Tapi kalau usaha bebannya lebih besar daripada pendapatannya, tentu akan mengalami rugi ya. Jadi kemungkinan laba atau ruginya pasti ada ya. Itu laporan keuangan yang pertama. Laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan modal ya. Jadi udah tahu nih dapat laba berapa. Nah, kita mesti cari tahu juga, jadi modalnya ini naik atau turun ya. Nah, ini makanya di sini rumusannya adalah modal awal berapa, labanya berapa, apa dikurang dengan pengambilan pribadi ya. Pengambilan pribadi ini pengambilan si pemilik usaha ya, konteksnya untuk kepentingan pribadi. Nah, labanya dikurang prive dulu, baru kemudian posisinya positif atau negatif nih. Kalau dia positif berarti akan ada kenaikan modal. Tapi kalau dia negatif berarti ada penurunan modal. Baru diperoleh modal akhir. Jadi laporan perubahan modal itu apa, Bu? Ya, laporan perubahan modal itu laporan yang berisi tentang perubahan modal atau ekuitas setelah melakukan kegiatan operasionalnya dalam waktu tertentu ya. Yang ketiga, ini ada laporan posisi keuangan ya. Ini kita harus menyajikan posisi antara aktiva dan pasiva ya. Jadi di sini mana yang termasuk aktiva lancar, berapa saldo masing-masing akunnya ya. Ini ada kas, perlengkapan, kemudian ada peralatan ya, jumlahnya 12.945. Nah, ini sama dengan jumlah pasiva, yaitu antara hutang bank dan modal Tuan Riki. Jadi neraca atau laporan posisi keuangan itu apa? Daftar yang disusun secara sistematis ya, mulai dari harta kelompok sebelah kiri, kewajiban dan modal kelompok sebelah kanan untuk periode tertentu ya. Jadi berangkat dari persamaan dasar akuntansi tadi, bisa langsung dibuat laporan keuangan sederhana, yaitu yang 3, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Baik, ini ada studi kasus persamaan dasar akuntansi, Ibu sudah lampirkan di sini. Studi kasusnya nanti akan dibahas melalui ruang Google Classroom dan Padlet ya. Nanti kita akan akses dan diskusi bersama-sama ya. Jadi kalian diminta untuk mengoreksi yang tadi Ibu sempat sampaikan di awal, untuk mengoreksi kira-kira transaksi-transaksi yang sudah disusun di persamaan dasar akuntansi ini sudah tepat atau belum, baik akunnya, saldonya ya, maupun susunannya ya. Ini dilakukan secara kelompok, nanti Ibu akan kirimkan linknya. Nah, setelah diskusi, kalian sebagai peserta didik, Ibu sudah siapkan juga, ini ada 2 bentuk tes, yaitu tes tertulis. Ini tes terkait dengan pengetahuan ya. Ini Ibu sudah buat lembar kerja peserta didiknya untuk kalian. Ini ada beberapa soal pilihan ganda
Ya, ibu harapkan kalian bisa mengerjakan dengan tepat ya, jawabannya tepat seperti itu ya. Kemudian ada yang tugas keterampilan ya. Kalau tadi secara pengetahuan, nah ini ada yang prakteknya. Nah, itu ada satu soal kasus. Nah, dari soal kasus itu kalian akan praktik membuat persamaan dasar akuntansi, kemudian analisis transaksi ya, laporan keuangannya, baik laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Oke, tes tertulis baik pengetahuan dan keterampilan tadi sebagai penutup sesi ibu kali ini ya. Semoga dengan penyampaian materi yang ibu lakukan bisa menambah wawasan kamu lagi, terutama untuk mengeksplor ilmu-ilmu akuntansi yang lainnya. Dan satu pesan ibu yang terakhir, yaitu manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasilnya ya. Jadi tidak ada usaha yang sia-sia ya nak. Kita berlelah-lelah dulu dalam belajar, kita bekerja keras dulu dalam belajar, insya Allah kita akan dapat hasilnya nanti ya. Sekian dari ibu untuk sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.